yang sudah memberikan waktunya, kemudian untuk Komsos, kemudian juga untuk KKI yang sudah memfasilitasi ini semua. Kami mewakili dari keluarga Bapak Bambang almarhum pada hari ini mengenang 40 harinya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena malam hari ini bisa menjalankan misa dengan seluruh umat di wilayah 10 dengan Komsos, dengan KKI sebagai memfasilitatornya juga, terutama juga untuk Romo Gunawan. Untuk itu kita mulai doa Koronka dulu yang dipimpin oleh KKI ya? Ya. KKI ya, oke. Marilah kita mulai. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam Romo Gun, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Bapak Ibu yang bergabung, Bapak Bambang Widiono. Selamat malam. Komunitas Keramaian Ilahi Santo Gabriel mengucapkan terima kasih boleh ikut berpartisipasi untuk mendaraskan doa Koronka untuk mengenang 40 hari berpulangnya Bapak Bambang Widiono ke rumah Allah Bapa yang Maha Rahim. Koronka dari bahasa Polandia yang artinya kurang lebih sama dengan mahkota kecil yang diletakkan di atas kepala orang yang dicintai secara istimewa. Untean manik-manik indah yang dikalungkan pada leher sang kekasih. Koronka kepada kerahiman ilahi adalah untean doa yang dipersembahkan kepada Tuhan yang diimani sebagai pribadi yang Maha Rahim dan Maha berbelas kasih. Dalam buku harian Suster Faustina, Sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada nomor 687 dikatakan, daraskanlah tanpa henti Koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Barang siapa mendaraskannya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Dan di dalam nomor 754, Tuhan berjanji, orang-orang yang mendaraskan Koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya, dan teristimewa pada saat kematian mereka. Dan dalam nomor 1541, tulislah bahwa kalau mereka mendaraskan Koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang Maha Rahim. Malam ini, marilah kita bersama mempersembahkan untean doa Koronka untuk jiwa Bapak Bambang Widiono, dengan harapan semoga Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih juga memberikan mahkota dan mengalungkan untean manik-manik indah kepadanya, agar memperoleh kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus. Sebelum berdoa, marilah kita memuji Tuhan Yesus, Sang Raja Kerahiman, dengan menyanyikan Yesus Kau Andalanku sebanyak 3 kali. Kemudian tim KKI Santo Gabriel akan mulai mendaraskan Koronka. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah biasa berdoa Koronka, marilah kita bersama-sama mendaraskan dengan menggunakan rosario yang biasa kita pakai. Juga bisa mengikuti dari teks yang terpampang di layar.
Kita mulai dengan lagu Yesus Kau Andalan. Yesus Kau andalan. Yesus Kau andalanku. Yesus Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku. Yesus Kau andalanku. Yesus Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Marilah kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkan belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Romo Gun, Bapak Weriawan selaku Ketua Lingkungan Ursula, juga keluarga besar almarhum Bapak Bambang Widiono, yang telah memberi waktu dan kesempatan kepada kami komunitas Kerahiman Ilahi Santo Gabriel untuk mendaraskan korongka bagi jiwa Bapak Bambang Widiono. Semoga Allah Bapa berkenan mengabulkan doa-doa kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.
Mari kita mulai perayaan Ekaristi kita dengan nyanyian pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Putranya menerangi kita dengan sabdanya. Dan semoga Roh Kudus mempersatukan kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Ibu Titi Sulistyaningsih, sekeluarga, Bapak Wiraya Irawan, Ketua Lingkungan, dan teman-teman semua yang terkasih, wilayah 10, khususnya lingkungan Yohanes Pembaptis, selamat malam. Malam hari ini bersama keluarga Ibu Titi, kita berkumpul untuk berdoa bagi Bapak Bambang Widiono yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita akan berdoa untuk kebahagiaan dan keselamatannya, juga berdoa untuk Ibu Titi Sulistyaningsih bersama keluarga, agar senantiasa diberkati Tuhan dan boleh meneruskan perjalanan hidup ini dengan langkah pasti dan penuh harapan. Marilah kita hening sebentar, kita siapkan hati kita agar doa-doa kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kau telah menyerahkan Putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami terkasih
Bapak Bambang Widiono yang sudah kau panggil 40 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus. Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami. Berkat kebangkitan putra-Mu yang menyelamatkan, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan bacaan yang pertama. Pembacaan dari Kebijaksanaan Salomo, bab 3, ayat 1 sampai dengan 9. Tetapi orang baik dilindungi Allah dan tidak akan ditimpa siksaan. Sangka orang bodoh mereka mati, dan kematian mereka dianggap malapetaka. Kepergian mereka daripada kita dianggap kehancuran, tetapi mereka ada dalam ketenteraman. Walaupun menurut pandangan manusia, mereka disiksa, namun harapan mereka penuh pada kehidupan kekal. Sesudah disiksa sebentar, mereka mendapat anugerah besar, oleh sebab Allah hanya menguji mereka dan mendapati mereka layak bagi dirinya. Dia menguji mereka seperti emas di dalam dapur api, lalu menerima mereka seperti korban yang menyenangkan hatinya. Apabila Allah datang melindungi mereka, cahaya mereka akan berpijar dan membakar orang jahat seperti bunga api di ladang jerami. Orang baik akan memerintah bangsa-bangsa, dan Tuhan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Allah akan mengerti bahwa semua jalan Allah benar, dan orang yang setia hidup dalam kasih Allah. Oleh sebab Dia berbelas kasihan dan murah hati kepada orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan mohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Kristus. Keluarga Ibu Titik Sulistianingsih, para sahabat di lingkungan dan saudara-saudaraku terkasih. 40 hari yang lalu Bapak Bambang Widiono meninggalkan keluarga dan kita semua untuk bersatu dengan Tuhan di dalam rumah yang bahagia, rumah yang penuh sukacita, penuh cahaya dan kegembiraan. Maka peristiwa sukacita dan kegembiraan Bapak Bambang hari ini kita rayakan dalam Ekaristi, karena Pak Bambang saat ini juga ikut merayakan Ekaristi yang sejati di rumah Bapa di surga. Maka dari atas, dari surga, Bapak Bambang senantiasa mendoakan Ibu Titik Sulistianingsih bersama keluarga dan kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Semoga Pak Bambang semakin bahagia dan Ibu diberi kekuatan rohani. Saudara-saudaraku terkasih, mengapa kita senantiasa merayakan perayaan Ekaristi untuk saudara kita yang dipanggil Tuhan? Karena pada saat ini kita mau merayakan iman. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur atas Kristus yang telah menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, perayaan Ekaristi senantiasa kita rayakan dengan penuh sukacita, karena kita merayakan peristiwa keselamatan. Berkat perjuangan Yesus sampai berdarah-darah di kayu salib, melulu hanya untuk keselamatan kita semua. Dan pada saat kita merayakan, mengenangkan 40 hari Bapak Bambang Widiono, kita mengenangkan detik-detik
saat Bapak Bambang Widiono secara pribadi menerima rahmat penebusan, rahmat keselamatan, rahmat sukacita itu. Sehingga bersama dengan Yesus, Pak Bambang Widiono digandeng untuk merayakan sukacita yang sejati di surga. Yang kedua, kita merayakan Ekaristi karena kita ingin mengungkapkan cinta. Cinta keluarga kepada Bapak Bambang Widiono yang telah sekian lama bersama-sama dengan ibu dan anak-anak, bersama dengan keluarga besar dan para sahabat. Oleh karena itu, saat kita mendoakan 40 hari dipanggilnya kepada Tuhan, kita bukan hanya merayakan detik-detik di mana Bapak Bambang Widiono dipanggil Tuhan, tapi kita mengenangkan seluruh peristiwa hidup yang pernah kita alami bersama dengan Bapak Bambang. Bagaimana Bapak Bambang memberikan perhatian dan cinta kepada ibu dan keluarga. Bagaimana Bapak Bambang mengungkapkan imannya di dalam gereja. Bagaimana kisah-kisah tentang imannya dalam doa-doa, di dalam relasinya dengan lingkungan, dalam kehidupan iman bersama dengan teman-teman. Dan bagaimana cintanya begitu luar biasa kepada masyarakat juga. Dan semuanya ini menjadi bekal bagi Bapak Bambang untuk menuju ke rumah Tuhan. Di dalam iman kita percaya bahwa Yesus yang bangkit membawa kita semua yang bangkit. Yang bangkit nanti untuk menuju hidup kekal. Maka kematian bukanlah menjadi akhir dari segalanya, tetapi justru menjadi awal dari seluruh kehidupan yang baru. Oleh karena keyakinan itulah Yesus, ya, oleh karena peristiwa itulah Yesus selalu menampilkan kehidupan di dunia ini dengan penuh cinta kasih. Salah satu dari peristiwa-peristiwa mukjizat Yesus adalah membangkitkan orang mati. Sekurang-kurangnya di dalam kitab suci ada 3 peristiwa saat Yesus membangkitkan orang mati. Yang pertama yang sering kita hafal adalah Lazarus yang dibangkitkan. Itu tidak pernah dilupakan. Ketika saya tanya, ada berapa? 3. Siapa aja? Lazarus 1, 2, Lazarus juga, 3 Lazarus, 4 Lazarus. Jadi yang dihafal Lazarus semuanya. Padahal ada 2 yang lain yang tadi saya bacakan adalah anak Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat, ya, di Kafarnaum. Yang ketiga adalah pemuda di Nain. Nain itu di dekat Nazaret. Ya. Di Jakarta juga ada Nain sebetulnya ya. Di Cipete itu Jalan Haji Nain. Nah, saudara-saudara, kisah-kisah tentang kebangkitan orang mati yang dibangkitkan oleh Yesus menjadi sebuah persiapan bagi kita semua, bagi seluruh umatnya, bahwa setiap orang yang berserah diri kepada Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan saat inilah kita mengenangkan saat Bapak Bambang Widiono juga merasakan rahmat kebangkitan itu, rahmat kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kita senantiasa punya keyakinan itu, punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih yang luar biasa dan kehidupan baru. Oleh karena itu, Yesus senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu mewartakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih dan cinta yang senantiasa diwartakan oleh Yesus dan para murid-Nya. Dan semoga apa yang kita imani ini sungguh-sungguh hidup
sungguh-sungguh hidup di dalam setiap pergaulan kita sehari-hari dimanapun berada. Sehingga iman itu bukan hanya sebuah doa formal, tetapi iman tanpa perbuatan. Yakobus mengatakan iman itu sebetulnya mati. Maka di dalam Injil Matius bab 7 itu dikatakan, bukan setiap orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi mereka yang berbahagia di surga adalah yang mendengarkan dan melaksanakan. Maka kita semua yang ada di dunia ini diajak, diutus oleh Yesus untuk membawa nilai-nilai surgawi di dalam hidup kita yang nyata, sehingga iman kita tidak mati di dunia ini, tetapi kita tetap merasakan iman yang hidup dalam perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Dengan demikian, iman yang hidup itulah yang akan mengantar kita semua ke tempat yang abadi. Bapak Bambang Widiono selama hidupnya telah memberikan kesaksian imannya yang hidup dengan membawa keluarga dalam kasih dan persaudaraan yang sejati. Bersama dengan ibu dan anak-anak, semuanya diungkapkan sebagai wujud dari iman akan Tuhan. Untuk itu marilah kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga Ibu Titik Sulistianingsih. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat, memberikan ketabahan hati, dan dapat meneruskan perjuangan iman yang hidup. Dan semoga Bapak Bambang Widiono senantiasa berbahagia di rumah Bapak, menjadi pendoa bagi ibu, bagi keluarga, dan kita semua. Pak Bambang, selamat menikmati sukacita abadi, doakanlah kami semua. Amin. Marilah kita sekarang menghaturkan doa-doa permohonan kepada Tuhan untuk Pak Bambang dan keluarga. Kita berdoa ya Bapa yang Maha Kasih, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara kita Bapak Bambang Widiono yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Berkala doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Akhirnya kita saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan Bapak Bambang Widiono khususnya dan semua saudara yang sudah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah buah dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lama. Marilah kita berdoa agar persembahan dan doa-doa kita untuk kebahagiaan Bapak Bambang Widiono berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi Tuhan dan selama-lamanya yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putra-Mu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu, Bapak Bambang Widiono, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita.
Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Bambang Widiono, yang telah Kau panggil hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Kali ini, dan ampunilah kesalahan kami, berikan pengampunan kepada kami, dan masalah kami dalam pencobaan, tetapi kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai Kristus. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Kami damai. Saudara terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kita yang menghapus dosa kita. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya.
sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Kau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami terkasih, Bapak Bambang Widiono yang sudah berpulang 40 hari yang lalu. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon doa Bunda Maria 3 kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah putumu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah orang dosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah orang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah orang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua dan khususnya untuk keluarga Ibu Titik Sulistianingsih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa didampingi, dikuatkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Titi dan sekeluarga serta saudara sekalian, dengan demikian prainikarsi kita untuk mendoakan Bapak Bambang Widiono sudah selesai. Kita wartakan kasih Tuhan. Amin. Menggenggam erat tanganku, mengangkatku dari keterpurukanku. Matamu menatap teduh mataku, penuh belas kasih menyejukkan kalbu. Kau lepaskan aku dari belenggu dosa dan memerdekakanku dari jerat maut. Tanganmu menggenggam erat tanganku, mengangkatku dari keterpurukanku. Matamu menatap teduh mataku, penuh belas kasih menyejukkan kalbu. Kau lepaskan aku dari belenggu dosa dan memerdekakanku dari jerat maut. Tak ada kasih cinta yang lebih besar
pada yang mau mati bagi sahabatnya. Kerahiman-Mu Yesus luas bagai samudra, luas bagai angkasa, karena Kau mau wafat di salib untuk menebus dosa. Tak ada kasih cinta yang lebih besar daripada yang mau mati bagi sahabatnya. Kerahiman-Mu Yesus luas bagai samudra, luas bagai angkasa, karena Kau mau wafat di salib untuk menebus dosa. Dosaku dan dosamu, dosa kita semua. Terima kasih kepada saudari-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih kepada Romo Gunawan yang sudah memimpin misa arwah untuk Pak Bambang. Kemudian kepada Komsos, Bu Deti, Mas Ariel, kepada KKI, kepada Mas Pujo juga, dan kepada saudara-saudari sekalian yang sudah membantu terlaksananya misa pada malam hari ini. Nah, mungkin dari pihak keluarga ada yang mau menyampaikan kepada Pak Anton, ya Pak Anton, boleh menyampaikan apa yang mungkin bisa disampaikan pada malam hari ini. Silakan Pak Anton. Baik, mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu Admin, untuk suara kami apakah bisa diterima dengan jelas? Jelas. Baik, mohon izin, selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Mugi katenterman, kasarasan lan ugi karaharjan, tansah kasaryo dumateng panjenengan lan kula sami. Nggih, matur Yang nuwun. kami hormati Paduka Romo Alfonsus Setia Gunawan PR, yang kami hormati Bapak Pengurus Komsos KKI Gereja Katolik Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang, Bapak Ketua dan Ibu Bapak Pengurus umat di lingkungan Yohanes Pembaptis, lingkungan Ursula dan lingkungan Laurentius wilayah 10 yang kami cintai, keluarga besar Laugio Lan di Yogyakarta, di Sragen, di Solo, dan tentunya yang sangat kami muliakan Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam Tuhan yang hadir bergabung pada kesempatan malam hari ini. Perkenankanlah kami atas izin Romo dan Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kami kembali menerima amanah dari keluarga Tante Titi untuk bisa matur berbicara di hadapan Romo dan Ibu Bapak sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus tentunya, Allah Bapa yang Maha Rahim, bahwasanya malam hari ini kita sungguh percaya akan kasih Tuhan yang tiada batas. Hari ini bersama dengan seluruh umat dan Romo memohon agar Tuhan berkenan melepaskan dari segala dosa dan hukuman. Kita juga ingin mohon kekuatan dan penghiburan agar kita semua bisa merelakan kepulangan ke tempat yang jauh lebih indah tentunya. Suami dan papah kami, adik dan kakak kami, om dan kakung kami, LD Bambang Widiono yang telah 40 hari dipanggil oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memperkenankan almarhum memasuki hidup abadi di surga dan memandang kemuliaan cahaya wajah Tuhan.
Dengan segenap hati tentu kami atas nama keluarga memohon doa dan dukungan. Semoga keluarga yang telah ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan yang tentunya berasal dari Tuhan. Tentu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Romo Alfonsus Setia Gunawan PR yang kerso dan berkenan untuk memimpin misa. Kemudian MC penanggung jawab sekaligus juga Ketua Lingkungan, Pak Wir, kembali kami ucapkan terima kasih. Kemudian petugas, lektor, operator, Bapak Ibu admin, poster, dan tentu seluruh umat yang berkenan memberikan doa dan dukungan pada kesempatan malam hari ini. Ucapan terima kasih dari kami mewakili keluarga yang sangat tidak terhingga. Dan kami sangat bersyukur, Ibu Bapak, bahwa Om Bambang hadir di tengah masyarakat, di tengah lingkungan, di mana Ibu Bapak sekalian hadir di pribadi yang luar biasa. Sehingga kami yang sangat jauh dari Jakarta tidak khawatir dengan hal apa untuk keramahan yang diterima oleh Om Bambang dan keluarga. Dan tentu di dalam rangka mempersiapkan upacara mengenang 40 hari Om Bambang dipanggil Tuhan, dari keluarga tentu masih banyak hal yang kurang sempurna. Tentu dari keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili dari keluarga untuk Romo, Ibu Bapak sekalian, untuk doa dan dukungan untuk Om Bambang. Dan mungkin yang terakhir, Romo, kami atas nama pribadi tentu dalam matur, dalam kami berbicara pada kesempatan malam hari ini sangat-sangat jauh dari sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan hati Romo, Ibu Bapak sekalian diberikan yang lebih berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian Romo untuk atur kami mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada Pak Wir. Selamat malam, berkah dalem, Gusti berkahi. Terima kasih. Berkah dalam sedaya saking Sragen ya Mas. Naik dalam saking Solo Romo. Oh Solo. Pak Gibran. Mas Wali Romo. Mas Wali nggih. Saking pundi malih? Sragen, Solo, Jogja. Surabaya wonten Romo. Oh Surabaya. Wonten malih. Salam sedaya, berkah dalam Gusti, mugi-mugi kita tansah pinaringan berkah, kesehatan lan kegembiraan. Matur nuwun sanget, kula saking Kalasan. Terus celak Yojo. Saking pundi malih? Wonten cekap nggih. Monggo matur nuwun ngantos pinanggih malih minjang-minjang berkah dalem nyuwun pamit nggih monggo. Rakyat